Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobu. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang podcast penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Nah, pertama-tama ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan berkenalan dengan ibu yang di sebelah saya yang cantik ini. Mungkin ibu bisa berkenalan diri dari nama, terus dari prodi program studi mana, dan juga sebagai apa di prodi tersebut. Monggo ibu. Ya, nama saya Dr. Endang Nur Cahyani, MSI, dari program studi S1 Biologi Terapan, Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Saya sebagai ketua program studi. Program studi, oke. Oke, Sobu di rumah itu Ibu Endang Nur Cahyani dari program studi Biologi Terapan Universitas Lampung. Sobat-sobu di rumah, mungkin nanti kalau yang ingin masuk ke jurusan Biologi Terapan bisa berkenalan dengan Ibu Endang. Salam kenal Ibu. Salam kenal kembali. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana sih Bu gambaran umum dari program studi tersebut, dimulai mungkin dari sejarah ya. Mungkin Sobu nanti bisa diberitahu nih oleh Ibu Endang bagaimana sejarah singkat dari program studi Biologi Terapan. Monggo Ibu, silakan. Ya, kita mulai dari sejarahnya. Jadi biologi itu sebagai ilmu dasar ya, mempunyai misi menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori ilmiah dalam bidang hayati, makhluk hidup ya. Ya, namun sejalan dengan perkembangan peradaban dunia, termasuk juga bangsa Indonesia, meniscayakan perlunya ilmu pengetahuan yang mampu memecahkan persoalan-persoalan nyata umat manusia. Nah, untuk itulah peran ilmu-ilmu terapan ya, termasuk biologi terapan atau bahasa yang lebih keren applied biology, menjadi sangat penting untuk dikembangkan ya. Nah, salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan dan memperkuat kontribusi biologi terapan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung membuka program studi biologi terapan. Itu singkatannya adalah program studi Bioter. Bioter. Jadi kalau ada Bioter itu namanya program studi biologi terapan di jurusan biologi. Nah, ini sejalan dengan Renstra. Jadi Renstra MIPA Unila kala itu di tahun 2016-2020. Nah, pembukaan PS Bioter ini juga didukung oleh Senat Universitas Lampung yang dituangkan dalam Surat Pertimbangan Senat Universitas Lampung nomor 6759 UN 2601 Senat 2017. Nah, selain itu pembukaan program studi baru ini yang dibuka tahun 2018 ya, juga sangat didukung oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder ya, dari berbagai instansi yang relevan dengan PS atau prodi dari program studi biologi terapan di Provinsi Lampung. Nah, program studi biologi terapan telah mendapatkan izin operasional ya, oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan terbitnya SK Menristek Dikti Republik Indonesia nomor 1205/KPT /1/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 dengan akreditasi untuk pembukaan program studi baru tahun 2018 dan sudah mulai menerima mahasiswa baru untuk semester ganjil mulai 2019-2020 baik melalui jalur SNPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. Ya, itu sejarahnya. Berarti jurusan ini terbilang cukup baru ya Bu ya? Baru ya, tetapi sudah banyak prestasi yang dihasilkan. Oke. Itu ya Sobu, sejarah singkat mungkin dari jurusan biologi terapan. Nah, dari sejarah yang singkat dan juga sejarah yang dipaparkan nih dari Ibu Endang, mungkin terbentuk visi misi yang juga akan mewadahi dari mahasiswa biologi terapan Ibu. Boleh
diberitahu nih Bu untuk Sobu di rumah di sini apa sih Bu visi misi dari jurusan biologi terapan tersebut? Oke, baik Mas. Ini visi dari tentunya setiap prodi itu punya visi dan misi tersendiri ya. Jadi visi program studi biologi terapan atau disingkat prodi Bioter itu ada dua visi, yaitu visi institusi dan visi akademik ya. Nah, visi institusi itu adalah seperti ini. Tahun 2025, program studi biologi terapan menjadi pusat studi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang unggul di Indonesia. Sedangkan visi akademik dari prodi biologi terapan adalah menghasilkan lulusan sarjana biologi terapan di bidang bioteknologi, biologi kesehatan atau biologi medik, biologi konservasi, dan biologi aquakultur yang adaptif, berintegritas, dan berempati untuk mewujudkan keberlanjutan dalam keberagaman. Ya. Nah, perumusan visi dari program studi biologi terapan ini adalah sudah didasari oleh visi lembaga, yaitu Universitas Lampung dan Fakultas MIPA, gitu ya. Serta sumber daya yang dimiliki oleh PS Biologi Terapan. Kemudian misi ya, misinya tadi ada beberapa sebenarnya, ada 4 misi ya. Disebutkan semua? Boleh. Yaitu 1, menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang biologi terapan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi yang ada baik di Provinsi Lampung, nasional dan internasional. Yang kedua, mengaplikasikan penelitian di bidang biologi terapan yang selaras dengan perkembangan teknologi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang biologi terapan yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya. Kemudian yang keempat, melakukan kerjasama kemitraan dengan institusi atau lembaga baik di dalam negeri maupun swasta dalam rangka pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu visi dan misi dari program studi biologi terapan. Ya. Oke. Ya itu ya, Sobu di rumah, visi misi yang cukup visioner dan juga mewadahi gitu dari nanti mungkin Sobu di rumah yang tertarik untuk bergabung sebagai keluarga mahasiswa dari biologi terapan. Ngomong-ngomong soal visi misi nih Bu, bagaimana sih kan ketika saya dulu ya menjadi siswa gitu dan ingin berlabuh ke suatu universitas, pasti saya melihat akreditasi dari program studi tersebut. Nah, mungkin Sobu di rumah ingin tahu nih bagaimana akreditasi dari program studi biologi terapan. Monggo Ibu boleh diberitahu kepada sobat Sobu di rumah. Oke. Jadi program studi biologi terapan meskipun baru saja berdiri lebih kurang 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu, betul. 3 tahun yang lalu, hampir 4 tahun. Itu sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan akreditasi baik, dan ini akreditasinya baik ya. Baik. Ya, sekarang ini akreditasinya ada unggul, baik sekali dan baik ya. Nah, sebagai prodi baru tentunya sudah cukup baik untuk bisa terakreditasi dengan cepat. Ya, baru 2 tahun sudah terakreditasi, dan akreditasi baik ini mulai berlaku per tanggal 16 November 2021. Jadi sejak tanggal 16 November 2021 sampai sekarang. Oke. Itu ya Sobu, menarik sekali ya Sobu. Jadi jurusan biologi terapan ini kurang lebih baru berdiri 4 tahun yang lalu, tetapi sudah mendapatkan akreditasi yang baik ya Bu ya. Dan itu pun bisa dipertimbangkan nih untuk Sobu di rumah atau calon mahasiswa baru yang berminat untuk bergabung di jurusan biologi terapan. Oke, selanjutnya, apakah ada sih Bu di jurusan biologi terapan ini ada penjurusan khusus atau fokus-fokus studi gitu yang akan dipelajari oleh mungkin calon mahasiswa baru gitu di Universitas Lampung di tahun 2002 ini? Silakan Bu, boleh diberitahu. Ya. Di prodi biologi terapan ada keunggulan keilmuan namanya ya. Jadi keunggulan keilmuan prodi biologi terapan itu terletak pada orientasi dan layanan akademik ya.
pengajaran, riset yang direncanakan. Jadi ada minat. Jadi minat, penjurusan minat, yaitu satu minat bioteknologi. Bioteknologi itu ada bioteknologi mikroba, ada bioteknologi tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua biologi kesehatan atau biologi medik. Jadi yang suka biologi yang ada hubungannya dengan medik. Ya, masuk ke minat biologi kesehatan. Kemudian biologi konservasi. Jadi yang suka di alam, suka ke lapangan, ya masuk ke biologi konservasi. Kemudian yang keempat adalah bidang minat biologi aquacultur. Aquacultur ya seperti yang di bekerja di tambak udang atau apa. Nah itu ke peminatan biologi aquacultur. Ya seperti itu. Oke, itu dia Sobu di Rumah. Tadi udah saya highlight beberapa penjurusan, yaitu ada bioteknologi medik ya Bu ya, dan juga aquacultur. Nah mungkin sobat-sobu di rumah yang tertarik gitu juga untuk mempelajari biologi terapan atau applied biologi ya Bu ya, betul. Bisa untuk mendaftar nih di segala calon pendaftar kayak SNM, SBMPTN dan jalur-jalur lainnya. Juga staf pengajarnya juga selain berasal dari yang dimiliki oleh jurusan biologi, juga ada beberapa dosen yang karena ada biologi kesehatan, jadi ada dosen yang dari luar. Yaitu dari salah satu contohnya ada mata kuliah yang namanya psikobiologi. Nah itu pengajarnya dari Fakultas Kedokteran, khususnya dari Rumah Sakit Jiwa ya. Rumah Sakit Jiwa. Ya. Jadi ada dokter di bidang spesialis tertentu. Ya. Nah itu fakta yang menarik ya Sobu, bahwa biologi terapan ini juga bekerja sama gitu ya, bersinergi dengan Fakultas Kedokteran gitu. Khususnya tadi tentang kedokteran jiwa biologi ya Bu ya? Biologi kesehatan. Oke, betul. Nah tadi sudah soal penjurusan. Nah selanjutnya yaitu ada apa saja sih Bu keunggulan dan juga fasilitas gitu Bu yang yang ada di jurusan biologi terapan yang mungkin Sobu di Rumah ingin tahu gitu Bu, apa aja sih fasilitas yang disediakan dan juga keunggulannya gitu. Silakan Ibu. Ya, keunggulan dari program studi biologi terapan itu adalah satu-satunya program studi yang berdiri di Indonesia secara de jure dan de facto. Ya, jadi baru pertama kali di Indonesia ini berdiri yang namanya program studi biologi terapan atau applied biology. Padahal kalau di luar negeri sudah banyak sebenarnya ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan ada program studi biologi ya, sains ya. Kemudian ada program studi biologi terapan gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas itu yang ada di prodi maupun di jurusan dan juga di MIPA, yaitu ada beberapa laboratorium ya. Di antaranya laboratorium tentunya yang bersinergi dengan bidang minat mahasiswa ya. Nantinya yaitu ada laboratorium botani, zoologi, laboratorium bioteknologi khususnya kultur jaringan ya. Kemudian ada laboratorium biologi molekular, juga ada kebetulan ada di komplek FMIPA yaitu, tetapi yang mengelola sebenarnya Universitas Lampung. Itu ada laboratorium terpadu ya, LTSIT namanya. Ya, yang kebetulan ya bisa digunakan untuk laboratorium riset. Ya. Itu kemudian ada taman yang bisa digunakan untuk mahasiswa saling bercengkrama atau berinteraksi ya. Ya, itu. Ada student corner juga di gedung FMIPA bersama tentunya. Gitu. Dan lain sebagainya, ada perpustakaan, ada ruang baca ya untuk mahasiswa di jurusan atau program studi biologi terapan. Nah ini menarik juga, fakta menarik Sobu. Di jurusan bioter ini masih sangat jarang lah Bu ya di Indonesia gitu. Ya, baru satu-satunya. Baru satu-satunya itu. Yang secara de facto dan de jure tentunya. Itu dia fakta menariknya itu. Jadi dari keunggulan tersebut dan fasilitas
yang sudah disediakan mampu mungkin menunjang beberapa prestasi nih Bu. Nah, kira-kira prestasi apa sih Bu yang diraih oleh para mahasiswa maupun dosen dari jurusan bioter tersebut? Monggo Bu, boleh beritahu Sobu di rumah. Ya, beberapa prestasi mahasiswa ya yang selama ini adalah misalnya pemenang penerima bantuan modal usaha, ya, peserta program mahasiswa wirausaha ya, Universitas Lampung, kemudian ikut Pelmapres ya, pemilihan mahasiswa berprestasi ya, tingkat fakultas MIPA itu juga juara 2 ya. Kemudian ada itu akademik antara lain. Kalau yang non akademik misalnya pemenang favorit Great Our Value in Diversity ya, tahun 2020. Kemudian pemenang Solo Song Dies Natalis ya, FMIPA. Kemudian pemenang lomba kompetisi wirausaha muda pemula ya, dan seterusnya ya, itu kira-kira prestasi mahasiswa. Yang lain masih banyak, Ibu tidak bisa nyatakan satu-satu. Kemudian kalau dosen, prestasi dosen tentunya juga sudah banyak ya. Dosen-dosen ini sudah ada dosen yang senior, ada dosen junior tentunya. Nah, para dosen ini juga sudah berprestasi, diantaranya ada yang menjadi dosen berprestasi tingkat universitas juga ada, kemudian tingkat fakultas juga ada. Dan kebetulan saya pernah menjadi dosen berprestasi juga dan tingkat FMIPA ya. Kemudian menjadi narasumber di acara-acara seminar internasional atau seminar nasional. Ya, itu antara lain. Oke. Baik Bu, nah mungkin itu ya Sobu di rumah, prestasi-prestasi yang dari jurusan yang terbilang baru atau program studi yang terbilang baru, tapi prestasi dari mahasiswa dan dosennya cukup mentereng ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan sudah berbicara soal prestasi nih Bu, berarti apa sih Bu yang diharapkan itu atau prospek kerja dari jurusan biologi terapan yang mungkin Ibu ketahui gitu, mungkin bisa secara singkat diberitahu kepada Sobu di rumah. Ya. Jadi lulusan program studi biologi terapan ini bisa bekerja ya sesuai di bidang minat masing-masing tadi ya. Misalnya bisa bekerja di institusi atau lembaga baik nasional, regional bahkan internasional. Ya. Nah, misalnya di tingkat nasional itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan agroindustri, kemudian obat-obatan, makanan, minuman, tekstil dan lain-lain. Kalau instansi pemerintah ya bisa dari dinas pertanian, perkebunan, dinas kesehatan ya, kemudian dinas kelautan, juga bisa di kepolisian mungkin bagian apa sekarang yang narkoba itu ya, apa itu narkotika ya Bu ya? Badan Narkotika. Badan Narkotika Nasional, BNN. Kemudian Bapeda dan sebagainya. Kemudian bisa menjadi seorang peneliti misalnya di suatu instansi pemerintah maupun swasta sebagai seorang peneliti, juga wirausahawan tentunya, entrepreneur. Betul. Dan ini pertanyaan terakhir, Sobu di rumah, tadi sudah banyak ya prospek kerja yang sudah diberitahu oleh Ibu Endang tentang bagaimana sih pengembangan karir kedepannya jadi jurusan biologi terapan tersebut. Nah, closing statement nih dari Ibu kepada Sobu di rumah, alasan kenapa sih Bu calon mahasiswa baru harus memilih jurusan biologi terapan di Universitas Lampung dari keunikan-keunikan yang tadi telah Ibu sebutkan? Monggo Bu, silakan beritahu Sobu di rumah. Ya, karena prospek kerja dari program studi ini nanti lulusannya akan kemana itu sudah jelas. Jadi ada 4 bidang minat, yaitu bioteknologi, biologi kesehatan, kemudian biologi konservasi dan aquaculture ya, biologi aquaculture. Jadi Sobu bisa dengan jelas nantinya kalau keluar lulus itu sudah jelas mau kemana bekerja, atau mau menjadi dosen juga bisa, mau bekerja tetapi harus sekolah dulu S2 kan.
kemudian menjadi entrepreneur ya, dan betul, sebagainya. pengusaha. Ya, zaman sekarang kan harus entrepreneur ya. Betul, berjiwa Kemudian entrepreneurship. bekerja di lembaga pemerintah di bidang kesehatan karena berhubungan dengan biologi medik tadi. Biologi medik. Ya, banyak sekali yang bisa diterapkan pada saat memasuki dunia kerja. Oke. Oke. Itu Saya ya kira Sobu di rumah. Jadi alasan mengapa Sobu di rumah dan juga calon mahasiswa baru nih khususnya yang berminat di biologi terapan. Tadi yang telah Ibu Endang sebutkan sangat menarik gitu. Jadi buat sobu-sobu di rumah jangan ketinggalan info gitu mengenai penerimaan mahasiswa baru khususnya di jurusan biologi terapan tersebut. Nah mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Endang dan juga teman-teman mungkin dan juga keluarga besar biologi terapan yang telah mau diundang ke acara podcast penerimaan baru Universitas Lampung tahun 2022. Mungkin saya Raffi Palevi minta mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baiklah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Raffi Palevi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.